Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jianro dan rekan saya Akmal Mubarok dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang konsep affirmative action di dalam MSDM. Poin-poin dari materi: 1. Konsep merit system dalam birokrasi. 2. Affirmative action polisi dan kebijakan publik dalam MSDM. 3. Pengembangan SDM birokrasi berbasis merit system. 4. Keterkaitan antara perspektif affirmative action polisi dan pengembangan SDM birokrasi berbasis merit. 5. Studi kasus. Yang satu, konsep merit system dalam birokrasi. Sistem merit adalah gagasan yang paling selaras dengan tujuan meningkatkan kinerja birokrasi dalam konflik antara sistem rampasan dan sistem merit. Tidak mungkin memahami bentuk birokrasi yang sempurna tanpa memahami sistem merit. Padahal, secara teoritis, perwujudan birokrasi yang sempurna biasanya dikatakan memerlukan sistem imbalan. Model birokrasi efisiensi administratif secara konseptual berkaitan dengan gagasan sistem penghargaan. Lalu selanjutnya, landasan hukum penerapan sistem merit di birokrasi pemerintah Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018. 4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017. Lalu selanjutnya, affirmative action polisi dan kebijakan publik dalam MSDM. Kebijakan publik menurut Sabatier et al. 1993 adalah proses berurutan yang harus mempertimbangkan dinamika sosial terkini. Berbeda dari pendekatan tradisional, dan juga kebijakan tindakan afirmatif telah berkembang dari sekadar memberikan pengecualian bagi individu yang mengalami diskriminasi rasial di tempat kerja menjadi upaya untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia berkapasitas rendah melalui pendidikan dan pembinaan. Kebijakan affirmative action dan kebijakan publik dalam MSDM saling melengkapi untuk menciptakan sistem kerja yang adil dan efisien. Penerapan kedua kebijakan ini tidak hanya meningkatkan representasi kelompok terpinggirkan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selanjutnya, interaksi kebijakan affirmative action ke dalam kebijakan publik di sektor MSDM dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: 1. Penguatan regulasi, memastikan bahwa ada regulasi yang mendukung penerapan affirmative action dalam rekrutmen dan pengembangan pegawai di sektor publik. 2. Edukasi dan kesadaran, meningkatkan kesadaran di kalangan manajer dan pegawai tentang pentingnya keberagaman dan inklusi. 3. Kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi dan pemerintah dan komunitas lokal. Lalu selanjutnya, pengembangan SDM birokrasi berbasis merit system. Pengembangan SDM berbasis merit menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara birokrasi. Hal ini karena SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk mensinergikan sumber daya lain guna mencapai tujuan organisasi. Dalam birokrasi, SDM berperan sebagai unsur yang menjalankan keberlangsungan kegiatan birokrasi. Sunario 2014. Kapasitas kinerja SDM aparatur sipil birokrasi yang identik sebagai penyelenggara pelayanan publik dan seringkali terlibat langsung dengan kelompok masyarakat penerima pelayanan menjadi faktor pendorong terbentuk persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sunario 2014. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal Mubarok. Terima kasih. Selanjutnya ada pengembangan SDM birokrasi berbasis merit system. Manfaatnya itu yang pertama profesionalisme, peningkatan kualitas pegawai. Yang kedua efisiensi, memastikan bahwa setiap pegawai bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga yaitu transparansi, mengurangi praktik korupsi dan nepotisme dalam birokrasi. Selanjutnya ada tantangannya, yang pertama yaitu resistensi perubahan pegawai yang terbiasa dengan sistem lama sering. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Implementasi sistem ini memerlukan investasi besar. Yang ketiga, budaya organisasi. Sistem merit membutuhkan perubahan budaya birokrasi. Selanjutnya, ada keterkaitan antara perspektif affirmative action, policy, dan pengembangan SDM birokrasi berbasis merit. Keterkaitan antara kedua konsep yaitu yang pertama, penyetaraan peluang.
Affirmative action dapat menjadi langkah awal untuk memberikan akses kepada kelompok terpinggirkan agar mereka dapat berpartisipasi dalam sistem merit. Yang kedua yaitu diversitas dan kualitas kerja, bahwa affirmative action policy berkontribusi pada peningkatan diversitas di tempat kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kerja karyawan. Yang ketiga, ada pendekatan hybrid. Integritas affirmative action dengan merit system memungkinkan penyelarasan antara keadilan sosial dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu ada studi kasusnya. Sistem perekrutan beserta seleksi personil Polri di Papua dilakukan dengan dua model. Model pertama yaitu rekrutmen dan seleksi orang asli Papua atau OAP. Dan model kedua berupa rekrutmen dan seleksi non orang asli Papua atau non OAP. Selama rekrutmen dan seleksi personil berlangsung, jumlah kelulusan OAP atau ras Melanesia lebih sedikit sehingga menampakkan adanya kontras yang terjadi dan ada anggapan diskriminatif. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen di Polda Papua menunjukkan bahwa jumlah pendaftar dari OAP masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan non-OAP. Yang kedua, tingkat kelulusan. Meskipun affirmative action diterapkan, hasilnya belum optimal. Hanya sedikit OAP yang berhasil lulus seleksi dibandingkan dengan non-OAP. Yang ketiga, motivasi pendaftaran. Kebijakan affirmative action diharapkan dapat meningkatkan motivasi OAP untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri. Selanjutnya studi kasus lagi, ada penerapan affirmative action di Polda Papua merupakan langkah penting untuk mengatasi ketimpangan representasi dalam kepolisian. Namun, tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses rekrutmen dan seleksi agar lebih inklusif. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Kompleksitas masalah sosial dan budaya di Papua memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua, keterlibatan stakeholder. Penting untuk melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga lokal dalam merumuskan kebijakan agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat OAP. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu merit system dan affirmative action policy meski tampak berbeda dapat saling melengkapi dalam pengembangan SDM birokrasi. Merit system menekankan kompetensi dan kinerja, sementara affirmative action berupaya menyetarakan kesempatan bagi kelompok terpinggirkan. Integrasi keduanya penting untuk menciptakan birokrasi yang inklusif dan profesional. Dengan demikian, kombinasi merit system dan affirmative action dapat menghasilkan birokrasi yang adil dan berkinerja tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.